Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini umat Tuhan terus mengingat akan janji-janji Tuhan. Umat Tuhan terus fokus kepada kebenaran firman Tuhan, tidak fokus kepada perkataan orang tentang kita, tidak fokus kepada masalah, pergumulan, keadaan, dan apa yang terjadi di depan kita. Karena Rasul Paulus jelas mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Bagaimana seorang hidup karena percaya? Iman, ya kan? Bagaimana seorang bisa hidup memakai iman ketika merenungkan firman Tuhan? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu besar anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan keberkatan Tuhan saja. Dan kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada saat yang indah ini dalam kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 18 dan ayat 19. Agar kita anak-anak Tuhan, agar kita umat percayaan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diselamatkan Tuhan, mengerti apa tugas kita, ya kan? Karena saya percaya kita hidup dan tinggal di dunia, saudara dikasih dalam Tuhan, dunia yang kita katakan semakin hari semakin jahat gitu kan. Dan kita tinggal di dalamnya, jangan sampai kita jadi sama dengan dunia ini. Karena tidak sedikit kita melihat bahwa ada orang-orang Kristen yang akhirnya membalas yang jahat dengan yang jahat, bahkan lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan satu perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus, lihat, telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara dan saya, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan yang telah, nah ini perkataan Rasul Paulus selanjutnya, dengar baik, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ketika kita diperdamaikan, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Ketika kita memakai, selalu saya pakai contoh begini, saudara. Ketika kita memakai suatu produk, maka kita lihat produk itu bagus, maka kita memperkenalkan produk itu kepada orang-orang di sekeliling. Contoh, sabun ini bagus loh. Iya, saya pakai, kulit saya ini bagus nih, nggak klopek-klopek gitu kan. Kulit saya nggak kering. Itu kita memperkenalkan, saudara. Nah, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah mengalami kedamaian itu oleh karena kematian Kristus. Itu sebabnya kita terus mencatat, kita telah dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian itu, gitu loh. Kita dipercayakan untuk memperkenalkan bagaimana tuh orang itu enak, nikmat, hidup dalam damai dengan Allah. Bagaimana kita bisa memperkenalkan damai itu kalau kita sendiri terus ngajakin ribut orang, fitnah sana, fitnah sini. Iya kan, ngajakin ribut suami, ngajak ribut istri, ngajak ribut mertua, ngajak ribut menantu. Tapi tiap hari Minggu di gereja menyembah Tuhan. Kalau lagi menyembah nangis-nangis, pulang dari ibadah nangisin anak orang, kan ngeri, saudara. Iya kan? Ayat selanjutnya ayat 14. Karena dialah, karena Kristuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi ingat ya,
Kita ini sudah diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya sudah diperdamaikan. Kita yang sudah menerima Kristus, kita sudah mengalami, saudaraku. Bukan cuma tahu, tapi kita ngalamin bagaimana saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Saya yang sudah mati karena dosa-dosa saya yang harusnya menerima hukuman, sudah ditebus di atas kayu salib oleh kematian Kristus. Dan saya diperdamaikan dengan Bapa. Saya diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian Kristus. Dan bukan stop dan berhenti sampai di situ, tapi saya dipercayakan untuk meneruskan tongkat estafet ini sebagai pelayan-pelayan pendamaian. Agar kedamaian itu bukan hanya berhenti sampai di saya, tapi kedamaian itu ada di seluruh muka bumi. Minimal dari tempat di mana saya tinggal dan tempat di mana saya hidup. Amin. Kita dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Karena itu kita yang sudah diperdamaikan, ayolah hiduplah dalam damai dengan semua orang. Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera. Ayo, tunjukkan bagaimana di luar sana orang-orang memerlukan kedamaian. Orang-orang memerlukan ketenangan dalam menjalani hidup. Minimal dari kita. Habis gimana ya pendeta? Saya tuh udah berusaha membawa damai, tapi tuh orang-orang tuh kayaknya nggak ngerespon. Saya udah bawa damai, saya pengen gitu ngelepasin damai buat orang-orang di sekeliling saya, tapi tuh mereka tuh kayaknya nggak membawa damai. Loh, yang penting kita kerjakan bagian kita, Pak, Bu. Kita kerjakan bagian kita. Kita jadi contoh, kita jadi teladan sehingga orang melihat kita dan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Kan begitu. Orang itu mau membalas respon kita berbuat baik, mengampuni atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita memperkenalkan produk ini nih. Iya kan? Kita memperkenalkan produk yang kita pernah udah alami. Kita memperkenalkan produk yang sudah pernah kita pakai, yang udah kita alami. Orang itu mau pakai produk itu, orang itu mau datang ke kita nanya tentang produk itu suka-suka dia. Nanti Roh Kuduslah yang akan menjamah. Ini kata kuncinya. Roh Kudus yang akan menjamah. Amin. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang merampas damai sejahtera kita. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan kebencian, kedendaman, sakit hati, kekecewaan. Ujungnya apa? Manusia banyak yang stres, manusia banyak yang dendam, manusia banyak yang tinggal dalam emosi, sakit hati, kecewa, putus asa. Ujung-ujungnya akan berakhir dengan menjadi nekat, akan jadi ambil jalan pintas. Bahaya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan damai itu? Bagaimana kita bisa mencontohkan, ya kan, menjadi pelayan pendamaian itu? Sederhana, kita sudah pernah ngalamin kok. Bagaimana kita diperdamaikan? Bagaimana dulu kita hidup belum diperdamaikan dan sekarang kita hidup dalam berkat-berkat kedamaian? Kita bisa membedakan. Kalau kita tahu kita lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang hidup dalam kedamaian, ayo bagikan itu buat orang-orang di sekeliling kita. Ajak mereka untuk tinggal dalam kedamaian, minimal melalui hidup kita. Orang juga merasa damai. Enak ya kalau ngobrol sama dia tuh kayak sejuk, nggak ngomongin orang, nggak gosipin orang, nggak nyala-nyalain kesalahan orang, nyari-nyari kesalahan orang. Dari kita orang juga udah bisa merasakan kedamaian. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, kita sudah diperdamaikan. Mari kita jadi pembawa-pembawa damai. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah menikmati bagaimana indahnya hidup dalam kedamaian dengan Allah. Ayo, kita adalah pelayan-pelayan yang memperkenalkan bagaimana umat luar yang belum mengenal Tuhan bisa hidup juga dalam kedamaian. Itu adalah tugas kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami sudah hidup dalam kedamaian dengan Allah. Kami sudah diperdamaikan dan saat ini Tuhan percayakan kami menjadi pelayan-pelayan pendamai. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Sehingga dengan kemampuan, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kami boleh menjadi pelayan-pelayan pendamaian dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Minimal dimulai dari tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami punya komunitas. Roh Kudus mampukan kami. Sehingga kemanapun Tuhan utus kami membawa keharuman akan nama Kristus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus.
Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba juga berdoa buat mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, kesanggupan untuk menghadapi hidup. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.